Bagaimanakah perkembangan penyelidikan kerusuhan yang dipicu pembagian bantuan langsung tunai di Mandailing Natal, Sumatera Utara? Saya akan berbincang dengan Kapolres Mandailing Natal, AKBP Horas Tua Silalahi. Selamat sore, Pak Horas. Selamat sore, Mbak. Pak Horas, bagaimana situasi keamanan terkini pasca kerusuhan yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera? Ya, baik. Untuk situasi Kaptipas khususnya di Desa Mombongjulu, lalu lintas kembali normal, lancar. Bagaimana telah dibuka pada pukul 04 tadi pagi. Saat ini juga situasi di sana sudah sangat kondusif. Masih berjaga di sana, Pak? Anggota kita tetap berjaga untuk menjaga segala kemungkinan. Oke, apakah sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka? Terkait dengan terjadinya pengusakan dan pembakaran mobil itu belum ada tersangka dan kami masih melakukan penyelidikan. Apa saja, Pak, total barang-barang yang dirusak dalam kejadian kerusuhan itu? Ada 2 unit mobil, sedan dan mobil dinas kami, mobil dinas Pak Kapolres. Kemudian juga ada kendaraan roda 2. Oke, sudah ada bukti pengerusakan tetapi belum ada tersangka. Kenapa itu, Pak? Ya, kami sedang melakukan penyelidikan, Pak. Masih dilakukan penyelidikan. Ya. Baik. Ya. Oke, Pak, kalau kita bicara soal kegagalan negosiasi antara aparat dengan warga pada saat kejadian kerusuhan tersebut sehingga mengakibatkan adanya blokade jalan, kenapa itu bisa terjadi, Pak? Sebenarnya belum gagal, Mbak, negosiasinya. Karena pada saat itu pada pukul 17.00 itu kami akan mencoba sekali lagi negosiasi dengan koordinator aksi untuk supaya membuka blokade jalan. Kami akan memberikan opsi aksi dilakukan di pinggir jalan saja, tidak sampai menutup jalan, agar lalu lintas bisa berjalan normal. Aksi tetap bisa berjalan. Gitu, Mbak. Namun sebenarnya aksi dari kelompok masyarakat yang terdiri dari mahasiswa, remaja, anak-anak, ada ibu-ibu, ada juga bahkan ada yang membawa anak bayi, dan juga ada juga nenek-nenek. Itu sebenarnya dari pukul 10 pagi itu sangat-sangat kondusif. Mereka sangat tertib menurut saya. Namun kami telah melakukan upaya-upaya negosiasi, komunikasi dengan para tokoh untuk membujuk agar membuka jalan, agar mau berkomunikasi dengan pemerintah daerah terkait dengan solusi yang ditawarkan, yaitu akan menjawab tuntutan tentang mundurnya kepala desa dalam jangka waktu 3 hari. Namun kan dari pihak pengunjuk rasa kan tidak mau menerima keputusan itu. Kemudian pada pukul 15 tersebut, pukul 17, pada saat kami ingin melakukan negosiasi sekali lagi kepada masyarakat, itu tiba-tiba ada sekelompok orang yang sengaja melempari kami dengan batu, dan kami ini mengkategorikan mereka itu perusuh pada aksi unjuk rasa itu, bukan bagian daripada kelompok masyarakat yang awalnya melakukan unjuk rasa dari pukul 10 pagi. Jadi mereka ini adalah orang-orang perusuh yang langsung melempari kami, dan kami pada saat itu belum melakukan upaya pembubaran. Kami hanya melakukan arahan-arahan kepada anggota seperti apa tindakan-tindakan kita agar dalam rangka untuk supaya situasi di sana bisa terkendali. Namun karena kami diserang tiba-tiba dilempari batu, sehingga kami harus segera memformasikan personel kami dengan formasi untuk pengendalian massa. Makanya water cannon ada di depan, dan kami lakukan upaya-upaya untuk tetap menahan diri, menahan serangan dari mereka. Kami tidak mau terlalu jauh bertindak, karena situ banyak sekali orang-orang yang akan terdampak terhadap kejadian insiden tersebut. Pak Kapolres, berarti kepolisian menduga bahwa kelompok perusuh ini berbeda ya dari kelompok yang melakukan aksi unjuk rasa atau yang memiliki tuntutan, itu berbeda lagi. Apakah sudah teridentifikasi, Pak, siapa saja ini kelompok perusuh? Ya, ini kami sedang penyelidikinya, Mbak.
orang-orangnya, yang pasti indikasi-indikasi mereka adalah kelompok lain itu ada. Karena pada pukul 16 itu mulai ada upaya-upaya memblokade, memberikan barrier gitu ya, memberikan barrier seperti drum dan ada kerangka mobil di tengah jalan untuk, kalau kami duga adalah untuk menghalangi apabila ada tindakan dari aparat kepolisian. Kemudian juga ada tindakan provokasi dari mereka terhadap kami, demikian Pak. Baik, itu mudah-mudahan penyelidikannya bisa cepat ya Pak, sehingga segera ada penetapan tersangka. Lalu Pak, soal dugaan penyelewengan dalam pembagian BLT yang dilakukan oleh Kepala Desa Mompang Julu, apakah polisi sudah mengusut kasus ini? Ya, kami sudah ini Mbak, untuk lapor ke kami juga ada, namun kami kan berkoordinasi dengan inspektorat dalam hal ini. Itu lagi berproses, demikian Mbak. Apakah Kepala Desa Mompang Julu sudah diperiksa Pak untuk kasus anarkisme maupun kasus yang menjadi tuntutan warga terkait dengan pembagian BLT yang dianggap tidak transparan? Sudah Mbak, sudah diperiksa kepala desanya. Hasilnya bagaimana Pak? Itu nanti kami menunggu dari ini Pak, kami kan menunggu dari inspektorat Pak, untuk hasil dari inspektorat itu akan kami pergunakan untuk dasar penyidikan kami. Oke, tapi yang jelas tuntutan warga supaya kepala desa ini mundur sudah terpenuhi ya Pak? Jadi kepala desa Mompang Julunya sudah mundur? Ya, kemarin Pak Kepala Desanya berbesar hati untuk mundur, demikian Pak. Jadi untuk menjaga situasi, kata beliau. Baik, kami tunggu bagaimana perkembangan penyelidikan kasus selanjutnya. Terima kasih AKBP Horas telah bergabung bersama kami di Prime Time News.